Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8. Di sini saya Gabriel Rosdiva Ramadhani Heru Cakra dan rekan-rekan saya Jara Kirana dan Kak Abdullah Zaki akan mempresentasikan aplikasi kami untuk UAS Mobile Computing yaitu Labster. Menurut data dari UNESCO, sekitar 260 juta anak di seluruh dunia tidak memiliki akses pendidikan yang memadai. Dan sistem pendidikan yang ada seringkali belum mengadopsi metode yang cukup efektif untuk meningkatkan kualitas belajar. Di Indonesia misalnya, meskipun teknologi semakin berkembang, 60% guru merasa kesulitan dalam memanfaatkan teknologi untuk pembelajaran interaktif yang dapat meningkatkan keterlibatan siswa. Saat ini, banyak guru yang menghadapi tantangan dalam menciptakan pengalaman pembelajaran yang menarik dan interaktif. Metode pembelajaran tradisional seperti pembelajaran berbasis buku teks cenderung tidak cukup menarik bagi sebagian besar siswa. Hal ini dapat menyebabkan siswa kehilangan motivasi untuk belajar. Selain itu, dalam proses pembelajaran tradisional, seringkali tidak ada cara yang efektif bagi siswa untuk mengukur kemajuan mereka sendiri. Tanpa adanya feedback yang cepat dan interaktif, siswa kesulitan untuk mengetahui seberapa baik mereka telah memahami materi yang diajarkan. Labster hadir untuk memberikan solusi dengan menyediakan platform yang memungkinkan guru untuk membuat kuis interaktif yang dapat memperkaya pengalaman belajar. Semua user, baik siswa maupun guru, dapat menggunakan aplikasi ini untuk membuat kuis dan menguji pemahaman mereka untuk terkait materi secara langsung. Labster memiliki beberapa fitur unggulan, di antaranya pendaftaran dan login pengguna. User dapat membuat akun baru atau masuk ke akun yang telah dibuat sebelumnya. Membuat kuis di dashboard. User dapat dengan mudah membuat kuis baru dengan memberikan nama kuis, memilih subjek, dan menentukan tingkat kesulitan. Mereka juga dapat menambahkan pertanyaan, menambahkan opsi jawaban, serta menentukan jawaban yang benar. Selanjutnya, menyimpan dan menampilkan kuis. Setelah kuis selesai dibuat, user bisa menyimpan kuis, lalu akan langsung ditampilkan di halaman dashboard untuk diakses kapan saja oleh siapa saja. Update dan hapus kuis. User memiliki kontrol penuh atas kuis yang mereka buat, termasuk melakukan update pada detail kuis atau menghapus kuis yang tidak lagi relevan. Memainkan kuis dan mendapatkan skor. User dapat memainkan semua kuis yang tersedia di platform ini dan langsung mendapatkan skor setelah selesai menjawab kuis. Hal ini memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan dan mengukur sejauh mana pemahaman mereka. Semua fitur ini dirancang untuk memberikan kemudahan bagi para user dan menjadikan proses belajar mengajar lebih interaktif, fleksibel, dan menyenangkan. Untuk menyimpan data pengguna dan kuis, saya menggunakan Firebase sebagai backend. Lebih tepatnya, saya menggunakan service Firebase Authentication untuk autentikasi pengguna dan Cloud Firestore untuk menyimpan data secara real-time. Di dalam Cloud Firestore, saya sudah membuat dua collections, yaitu collection users yang digunakan untuk menyimpan data pengguna yang terdaftar di aplikasi, dan collection quizzes yang digunakan untuk menyimpan data kuis yang dibuat oleh pengguna, seperti nama kuis, subjek, dan tingkat kesulitan. Nah, di dalam collection quizzes, saya juga sudah membuat sub-collection bernama questions yang berfungsi untuk menyimpan data pertanyaan dan jawabannya. Pada screen login, di sini ada dua input form yang wajib diisi oleh pengguna, yaitu email dan password. Jadi, pada file layout, di sini saya menambahkan komponen-komponen UI seperti edit text untuk memasukkan email dan password. Lalu ada button untuk login
dan ada text view untuk mengarahkan pengguna agar melakukan sign up jika belum memiliki akun dengan cara mengklik button yang ada di bawahnya, yaitu button sign up. Sedangkan untuk logiknya, di sini saya menggunakan Firebase Authentication untuk login menggunakan email dan password yang sudah terdaftar. Jadi jika email atau password kosong, aplikasi akan menampilkan toast yang mengingatkan pengguna untuk mengisi data yang diperlukan. Jika loginnya berhasil, maka pengguna akan diarahkan ke halaman dashboard activity menggunakan intent. Sedangkan jika loginnya gagal, misalnya karena kredensialnya salah, aplikasi akan memberikan pesan error melalui toast. Sedangkan untuk screen sign up, terdapat 4 input form yang harus diisi user. Ada email, username, password, dan confirm password. Jadi di file layout, di sini saya menambahkan komponen edit text untuk mengisi email, username, password, dan konfirmasi password. Di bawahnya juga ada button untuk sign up, dan text view dan button untuk mengarahkan pengguna agar melakukan login jika sudah memiliki akun. Pada screen sign up, di sini ada validator. Jadi jika salah satu kolom kosong atau password dan confirm password itu tidak cocok, nanti aplikasi akan menampilkan pesan error menggunakan toast. Seperti yang sebelumnya sudah dijelaskan, saya menggunakan Firebase Authentication untuk membuat akun baru dengan email dan password yang dimasukkan. Nah, jika proses sign up berhasil, data pengguna seperti email dan username itu akan disimpan ke Firestore untuk referensi lebih lanjut. Sedangkan untuk data sensitif seperti password akan disimpan dengan aman melalui sistem authentication. Sedangkan implementasi read dalam aplikasi Labster bisa ditemukan di beberapa bagian, seperti di dashboard dan detail quiz. Di dashboard, kita bisa melihat semua quiz yang ada di platform Labster. Di sini, data quiz diambil dari Firebase Firestore dan ditampilkan di Recycler View dengan layout grid 2 kolom. Jika ada quiz yang dipilih oleh user, maka nanti akan dibuka halaman quiz detail activity yang menunjukkan detail dari quiz tersebut. Di halaman ini, terdapat informasi detail dari quiz seperti nama quiz, subjek, level, dan nama pembuat kuis. Di bawahnya juga ada implementasi dari CRUD, yakni update dan delete dalam bentuk button, yang hanya akan ditampilkan kepada pemilik kuis tersebut. Ketika kita klik button update, di sini kita akan dibawa ke file update quiz activity. Jadi di dalam on create, di sini saya mengambil data quiz seperti quiz ID, quiz name, subject, dan level. Lalu saya masukkan data tersebut ke dalam edit text dan spin up. Setelah user menekan tombol update, maka nilai baru akan diambil dan disesuaikan ke database berdasarkan quiz ID. Jika update berhasil, maka aplikasi akan menampilkan toast quiz successfully updated dan kemudian mengarahkan pengguna untuk kembali ke dashboard activity menggunakan intent. Pada quiz detail activity, selain button update, di sini juga ada button delete. Jadi ketika tombol hapus ini ditekan, maka function delete quiz itu akan dipanggil. Di function ini terdapat filter untuk mencari quiz yang dibuat oleh pengguna yang sedang login dan quiz berdasarkan nama quiz. Setelah menemukan quiz yang sesuai, dokumen akan dihapus dengan reference.delete. Jika penghapusan quiz ini berhasil, maka akan muncul toast dan pengguna akan diarahkan ke dashboard activity. Sedangkan jika gagal, maka akan ditampilkan toast juga untuk menunjukkan pesan kesalahan. Untuk implementasi quiz sendiri dalam aplikasi kami, di sini saya akan menjelaskan 2 file, yaitu file start quiz activity dan quiz result activity. File start quiz activity digunakan untuk mengelola seluruh logika untuk menjalankan quiz, mulai dari memuat soal hingga menampilkan soal satu persatu dan memeriksa jawaban pengguna. Langkah-langkahnya di sini ada yang pertama, menginisialisasi dan pemanggilan data. Jadi quiz ID nanti akan diperoleh dari intent dan digunakan untuk mengambil data soal dari Firebase Firestore. Nah, data soal nanti akan diambil dengan memanggil metode load questions. Lalu data akan
ditampilkan, data soal dan pilihan jawaban itu akan ditampilkan dengan function display question. Jadi nanti soal akan ditampilkan di text view, sedangkan opsi jawaban akan ditampilkan di dalam radio group dalam bentuk radio button. Dengan masing-masing pilihan akan diisi berdasarkan data yang diambil dari Firestore. Lalu di sini juga ada button next yang bisa kami klik untuk pindah ke soal berikutnya. Lalu ada button previous yang bisa digunakan untuk kembali ke soal sebelumnya. Nah, di dalam button next ini ada function check answer. Jadi setiap pengguna memilih jawaban dan melanjutkan ke soal berikutnya, metode check answer ini dipanggil. Di mana di dalam metode ini jawaban yang dipilih oleh user itu akan dibandingkan dengan jawaban yang benar. Nah, jika sama, maka nilai correct answer count itu akan bertambah. Lalu nanti variabel correct answer count ini akan menyimpan jumlah jawaban yang benar. Lalu setelah semua soal selesai, nilainya akan dikirimkan ke quiz result activity menggunakan intent. Lalu di file quiz result activity, di sini gunanya untuk menampilkan hasil quiz setelah pengguna menyelesaikan quiz. Jadi nanti setelah quiz selesai, jumlah jawaban yang benar, correct answer count, itu akan dikirim melalui intent dari file sebelumnya, yaitu start quiz activity. Lalu nanti hasilnya akan ditampilkan ke dalam format pada text view. Lalu di sini ada navigasi lagi, jadi ada button back yang memungkinkan pengguna untuk kembali ke halaman utama atau dashboard dengan menggunakan intent yang mengarah ke dashboard activity.